Halo, perkenalkan nama saya Christopher Evanuk Sandi dari kelas 11 MIPA 2. Pada hari ini saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia mengenai teks prosedur. Saya akan menunjukkan cara untuk melakukan pengenceran larutan NaCl dengan konsentrasi 2 molar. Yakni saya akan menurunkan konsentrasi daripada larutan NaCl ini sehingga ia menjadi 2 molar. Pengenceran larutan sendiri merupakan proses menurunkan konsentrasi larutan. Hal ini dilakukan dengan menambahkan air ke dalam larutan tersebut. Komposisi atau jumlah dari zat pelarut dan zat terlarut haruslah sesuai dengan perhitungan stoikiometri. Karena jika tidak, maka hasil yang didapat tidak akan sesuai dengan yang kita inginkan. Berikut adalah alat dan bahannya. Sekarang saya akan menunjukkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam melakukan pengenceran larutan NaCl dengan konsentrasi 2 molar. Pertama-tama yang kita butuhkan adalah gelas beker, pengaduk, sendok, timbangan, pipet tetes, labu ukur 50 ml, gelas takar, mortar dan pestle, dan bahan yang dibutuhkan adalah kristal NaCl-nya dan air mineral yang ada di dalam gelas takar ini. Sekarang kita akan mulai dengan langkah-langkah pengenceran larutan NaCl dengan konsentrasi 2 molar. Sekarang kita akan mulai memasuki ke dalam proses untuk pengenceran larutan NaCl dengan konsentrasi 2 molar. Tapi sebelum kita memasuki langkah-langkah ini, kita harus pastikan dahulu bahwa alat dan bahan yang kita akan gunakan sudah tersedia dan siap untuk dipakai. Sekarang kita akan mulai memasuki langkah pertama. Yang harus kita siapkan ialah mortar dan pestle, kemudian kristal NaCl. Yang kita akan lakukan ialah kita akan haluskan kristal NaCl ini di dalam mortar, agar nanti pada saat pengenceran larutan, di mana kristal NaCl ini akan dilarutkan ke dalam zat pelarut, yaitu air, ia akan mudah terlarut karena sudah tidak ada kristal-kristal yang lebih besar ataupun yang besar-besar, sehingga semuanya sudah sama rata halusnya. Sekarang pertama kita akan tuangkan dahulu kristal NaCl ini ke dalam mortar. Kemudian kita haluskan dengan pestle. Kita haluskan sampai ia benar-benar halus. Setelah halus, setelah kita rasa sudah halus, kristal NaCl-nya kita taruh kembali, kita tuangkan kembali ke dalam wadahnya, agar nanti siap untuk dipakai saat ingin melarutkannya ke dalam zat larut air. Pastikan agar tidak ada yang tersisa di mortar ini kristalnya. Untuk langkah selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan tentang berapa massa NaCl yang dibutuhkan agar konsentrasinya 2 molar. Pertama-tama, kita melalui beberapa tahapan dalam mencari massa NaCl yang dibutuhkan. Pertama, kita cari dahulu molnya menggunakan rumus N sama dengan M dikali V, di mana N merupakan mol, M merupakan molaritas, dan V merupakan volume. Kita akan menggunakan labu ukur dengan volume 50 ml dalam mengencerkan larutan NaCl ini. Oleh karena itu, kita harus ubah dahulu 50 ml ini ke dalam bentuk liter. 50 ml merupakan 0,05 liter. Kemudian kita masukkan ke rumus. Kita cari molnya. Pertama kita masukkan dahulu molaritas yang kita inginkan. Ialah kita akan mengencerkannya menjadi 2 mol. Berarti kita tulis 2. Kemudian kita kalikan dengan volumenya
0,05 liter. Kemudian kita hitung, hasilnya akan menjadi 0,1 mol. Kemudian kita masuk ke tahap keduanya. Tahap kedua dalam penghitungan rumus ini kita cari dahulu massa molekul relatif atau MR dari NaCl ini. MR dari NaCl ini terdiri atas ArNa ditambah ArCl. Di mana ArNa atau massa atom relatif Na ini merupakan 23. Dan massa atom relatif dari Cl ini adalah 35. Kemudian kita jumlahkan akan mendapatkan hasil 58 gram per mol. Jadi ini adalah massa molekul relatif dari NaCl ialah 58 gram per mol. Kemudian kita akan hitung massa NaCl yang akan ditimbang, yaitu dengan rumus massa NaCl sama dengan mol dikali Mr. Kita masukkan molnya 0,1 dari sini. Kemudian Mr-nya adalah 58. Sehingga hasilnya ialah 5,8 gram. Jadi, kita membutuhkan 5,8 gram dari kristal NaCl ini untuk melakukan pengenceran larutannya. Dengan volume dari zat pelarutnya ialah 50 ml. Tadi kita sudah lihat di langkah sebelumnya, dengan perhitungan itu kita dapati bahwa kita membutuhkan kristal NaCl ini sebesar 5,8 gram untuk dilarutkan ke dalam zat pelarut air sebanyak 50 ml. Sekarang kita hitung terlebih dahulu agar NaCl ini sebesar 5,8 gram. Kita siapkan di langkah ini adalah timbangan, glass beaker, kristal NaCl, dan sendok. Kita nyalakan terlebih dahulu timbangannya. Kemudian kita taruh gelas beakernya di atas timbangan ini. Kemudian kita pilih tar agar ia menjadi 0. Sekarang kita lakukan perhitungan massa dari NaCl ini sebanyak 5,8 gram. Sekarang saya tunjukkan lebih dekat. Kita masukkan perlahan-lahan agar ia pas masanya, sebanyak 5,8. Karena ini merupakan timbangan di mana ia bukan 0,1 digit, jadi kita perkirakan agar masanya ini 5, tetapi jangan sampai 6. Jika sudah 6 ini, maka kita harus ambil dikit agar dia menjadi 5. Sekarang masanya sudah 5, maka kita akan mulai memasuki ke langkah selanjutnya. Sekarang kita akan memasuki langkah-langkah selanjutnya. Yang kita butuhkan di langkah-langkah ini ialah gelas takar dengan air mineral di dalamnya, batang pengaduk, gelas beaker dengan kristal NaCl sebesar 5,8 gram di dalamnya sudah dihitung di langkah sebelumnya. Yang kita akan lakukan ialah kita akan melarutkan kristal NaCl yang ada di dalam gelas beaker ini sebanyak kurang lebih jangan melebihi 50. Jadi saya sarankan agar kita menggunakan skala 1:2, yakni jika kita ingin melarutkannya di dalam labu ukur sebesar 50 ml, maka kita kurang lebih harus melarutkannya di glass beaker terlebih dahulu sebesar 25 ml. Sekarang kita tuang air yang ada di gelas takar ini sebesar kurang lebih 25 ml. Jika sudah kita aduk dengan merata, pastikan agar semua kristal NaCl ini teraduk dengan rata
Jadi tidak ada ampas-ampasnya ataupun kristal-kristal yang masih belum diaduk dengan rata. Pada langkah ini, yang kita akan butuhkan ialah larutan NaCl yang tadi sudah dilarutkan di langkah sebelumnya. Labu ukur sebesar 50 ml. Dan pipet untuk menambahkan larutan NaCl ini ke dalam labu ukur agar lebih presisi dan tepat pada batas 50 ml. Sekarang kita buka dulu tutupnya. Kemudian kita tuangkan perlahan-lahan larutan NaCl ini menggunakan dari ujung glass beaker ini ke dalam labu ukur dengan perlahan-lahan agar tidak tumpah, dan pastikan kita menuangnya ini tepat pada pinggir labu ukurnya agar ia masuk semua larutannya. Dapat kita lihat di sini bahwa kita lihat ini masih kurang dan belum mencapai batas 50 ml. Yang kita lakukan adalah kita ambil air mineral tadi. Air mineral ini kita tuangkan di dalam glass beaker dan bukan di labu ukur, karena di glass beaker ini masih terdapat residu-residu dari NaCl tadi. Maka kita tuangkannya di glass beaker ini agar semuanya dapat terpakai dari NaCl tadi. Kita tuangkan. Kemudian kita aduk lagi. Nah, kemudian ini kita ambil dengan pipet. Dari pipet ini kita tuangkan, kita masukkan ke labu ukur ini. Kita tambahkan. Terus kita tambahkan sampai mencapai batas 50. Di dalam labu ukur ini kita tambahkan airnya sampai ia mencapai 50 ml dan kita lihat meniskusnya, yakni air akan cekung ke arah dalam, maka kita lihat bagian paling bawahnya ini sampai mencapai batas. Seperti ini. Kemudian kita tutup labu ukurnya dan kita akan homogenkan larutan yang ada di dalam labu ukur ini di langkah selanjutnya. Sekarang kita akan memasuki langkah untuk menghomogenkan larutan atau mencampur larutan NaCl ini secara sempurna. Tetapi bukannya kita sudah melakukannya di langkah sebelumnya, ya kita sudah. Tetapi di langkah ini kita mencampurkannya agar partikel-partikel kecil-kecil ataupun yang sedikit-sedikit yang tidak bisa lihat mata ini dapat tercampur secara sempurna. Karena walaupun kita sudah mencampur di langkah sebelumnya, masih ada sedikit-sedikit sekali yang belum tercampur. Oleh karena itu, dengan menggunakan labu ukur ini, kita akan menghomogenkan larutan NaCl ini. Nah, cara melakukan penghomogenan larutan ini tidak dilakukan dengan sembarangan. Kita tidak bisa menggoyang-goyangkan labu ukur ini, tetapi kita harus melakukannya dengan metode atau cara seperti ini. Kita lakukan cara ini untuk menghomogenkan larutan beberapa kali sampai larutan terhomogenkan secara sempurna agar semuanya tercampur secara rata. Nah, ini sudah selesai dihomogenkan larutannya. Sekarang kita bisa menggunakan larutan NaCl ini dengan konsentrasi 2 molar sebanyak 50 ml ini untuk keperluan-keperluan yang membutuhkan larutan ini. Demikian tadi merupakan prosedur tentang bagaimana cara melakukan pengenceran larutan NaCl dengan konsentrasi 2 molar. Hal ini dapat kita lakukan dengan mengaplikasikan hukum stoikiometri ke dalam proses pengenceran larutan, baik larutan NaCl maupun larutan apapun. Kita dapat melakukan pengenceran larutan ini tidak hanya dengan menggunakan zat pelarut air, kita dapat menggunakan bensin atau yang lain-lain. Hal ini dapat dilakukan untuk molaritas yang berbeda-beda, seperti misalnya 1 mol
5 mol atau 10 mol pun kita dapat lakukan pengenceran dengan menggunakan hukum stoikiometri. Berikut tadi merupakan prosedur tentang bagaimana cara melakukan pengenceran larutan NaCl dengan konsentrasi 2 molar. Saya Christopher Evan Huksandi dari kelas 11 MIPA 2 mengucapkan terima kasih.